Oke, tes. Nih kameranya lagi tidak terang ya. Lagi pakai HP yang kameranya agak jelas nih. Soalnya HP setnya lagi ini ya. Lagi lowbat, lagi tidak ada baterainya. Nggak apa ya. Oke, selamat siang semuanya. Wah, awal tahun 2025 nih ya. Gimana kabarnya? Udah lama sepertinya ya. Nggak live sendirian juga. Kapan ya terakhir live? Ya itu dia ya. Suka sok sibuk. Padahal udah mengagendakan berkali-kali mau live sendiri, terus mau live bareng teman-teman gitu ya, menghubungin beberapa teman-teman, tapi ya itu waktunya belum. Oke. Gimana kabarnya? Awal tahun, mengakhiri tahun 2024 dan membuka awal tahun 2025. Udah ada goal-goal, perencanaan. Karena biasanya ini ya, akhir tahun, awal tahun identik dengan perencanaan, goal-goal, hal-hal yang ingin dicapai gitu ya. Oke, tapi siang ini saya sepertinya bukan mau ngobrolin tentang goal. Ngobrolin apa nih ya? Sebenarnya saya udah lama pengen ngobrolin satu tema, yaitu empati. Nah, mungkin teman-teman udah familiar ya dari dulu tentang kata empati nih ya. Empati itu kan mungkin definisi sederhananya itu memahami secara mendalam sebuah pengalaman ya, baik kejadiannya maupun perasaannya. Nah, dan seringkali empati ini dipakai untuk berempati ke orang lain, seperti itu ya. Kata empati ini biasanya seringkali dipakai untuk orang lain, berempati dengan orang lain seperti itu. Meskipun ini bisa jadi mungkin tidak sesuai ya dengan pendapat teman-teman, dan itu tidak apa-apa kayak gitu, karena saya hanya akan sharing sesuai dengan versi dan pengalaman saya, dan boleh tidak sependapat ya. Jadi empati sendiri itu biasanya memang banyak digunakan untuk berempati ke orang lain seperti itu ya. Tapi di realitanya saya itu banyak mendapati teman-teman atau kita semua atau saya juga pada zamannya ya kayak gitu, tidak benar-benar mengaplikasikan kata empati itu sendiri. Jadi kayak empati itu hanya menjadi sebuah kata, hanya menjadi sebuah tema aja gitu ya, teori aja kayak gitu, berempati dengan orang, tapi itu tidak benar-benar terrealisasikan seperti itu. Entah karena memang kita itu tidak memahami makna dari kata empati itu, entah karena memang empati bukan menjadi sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kita. Saya juga tidak paham itu ya, kayak gitu. Cuman kalau kita kembali ke makna empati tadi ya, makna sederhananya yang saya sampaikan tadi, empati itu adalah pemahaman mendalam tentang sebuah pengalaman, baik suatu kejadian, pengalaman itu tentang kejadiannya maupun tentang hal yang kita rasakan seperti itu. Misalnya atau ini ya, agar mudah dipahami, memposisikan diri di posisi orang lain dan kemudian merasakan apa yang dia rasakan. Nah, itu berempati ya. Misalnya ada orang lain nih ya, yang ada teman kita gitu ya, yang misalkan dia lagi ada masalah gitu ya di keluarganya. Kemudian dia merasa sangat sedih seperti itu dan cerita gitu ya ke kita, atau kalaupun tidak cerita ke kita, kita tahu dia ada masalah dan kemudian dia sedih gitu ya. Nah, ketika kita berempati dengan dia,
kita memposisikan diri ada di posisi dia dan ikut merasakan apa yang dia rasakan. Nah, itu berempati itu. Jadi memposisikan diri di posisi dia seperti itu. Sehingga kita sedikit banyak bisa merasakan apa yang dia rasakan. Mungkin kita tidak bisa benar-benar 100% atau mungkin tidak bisa 50% merasakan apa yang dia rasakan karena memang kita bukan dia kayak gitu. Tapi setidaknya kita mencoba merasakan apa yang orang lain rasakan seperti itu. Nah, itu ya tentang empati. Dan mungkin ini sih yang ada dua hal sebenarnya yang ingin saya sharingkan ya tentang empati. Empati terkait diri sendiri. Dan kemudian itu yang pertama ya yang pengen saya sharingkan, empati terkait diri sendiri. Yang kemudian yang kedua, kenapa sih harus berempati gitu ya. Nah ini atau mungkin kita ya ini dulu deh tentang empati dengan diri sendiri. Nah, empati tadi kan seringkali digunakan untuk berempati dengan orang lain seperti itu. Dan yang saya lihat gitu ya di masyarakat gitu ya, di lingkungan, di circle saya dari dulu kayak gitu dan sampai sekarang masih kayak gitu. Empati ini seringkali hanya menjadi teori gitu ya, seperti yang saya sampaikan tadi, hanya menjadi teori aja, hanya menjadi kata-kata, tapi saya tidak melihat tidak melihat empati itu terrealisasikan seperti itu ya. Gimana saya bisa tahu itu gitu ya? Kenapa saya kemudian bisa memberi penilaian seperti itu? Kenapa saya bisa berspektif seperti itu? Karena seringkali gitu ya di masyarakat kayak gitu ya, di circle kita gitu atau circle yang saya temuin gitu ya. Ketika ada suatu kejadian seperti itu, kita sangat mudah menjudgment kejadian itu, memberi sebuah penilaian terhadap kejadian itu. Memberi penilaian pada suatu kejadian dan seringkali penilaiannya adalah sebuah penilaian negatif kayak gitu. Sebuah penilaian sesuai perspektif dia dan itu negatif seperti itu. Nah, sedangkan kan empati tadi itu adalah sebuah pemahaman mendalam terhadap suatu kejadian seperti itu, atau tadi yang saya sampaikan gimana kemudian kita bisa merasakan pengalaman seseorang mengalami suatu kejadian nih, kemudian kita memposisikan diri mengalami kejadian itu dan ikut merasakan apa yang orang lain rasakan seperti itu. Nah, seringkali kita tidak melakukan itu. Jadi ketika ada sebuah kejadian di masyarakat, di lingkungan, di circle kita gitu, seringkali kita langsung memberi penilaian sesuai dengan apa yang kita pahami, sesuai dengan sudut pandangnya kita seperti itu. Itu salah kayak gitu. Itu salah, itu benar kayak gitu. Kita tidak memposisikan diri di posisinya dia seperti itu. Gimana apa yang dia rasakan, gimana kesulitannya dia saat itu, seperti itu. Sehingga ketika kita tidak berempati, yang keluar adalah sebuah penilaian, sebuah judgement. Nah, karena sebuah judgement, akhirnya biasanya di step berikutnya ya setelah judgement adalah sebuah nasihat gitu ya. Jadi step-step yang biasanya ada di circle-nya kita seperti itu. Ada suatu kejadian, kemudian kita memberi suatu penilaian pada kejadian itu atau judgement gitu ya. Kemudian di berikutnya kita ngasih nasihat. Mestinya tidak kayak gitu loh, mestinya gini. Nah, kita memberi nasihat sesuai dengan apa yang kita pahami seperti itu. Apa tidak boleh? Menurut saya boleh. Tapi saya itu merasa sebenarnya yang lebih penting dibanding kita memberikan nasihat terhadap suatu kondisi gitu ya, adalah berempati tadi. Memahami kondisi itu. Dengan memahami kondisi itu, kita paham apa yang sebenarnya sedang diperlukan oleh orang lain seperti itu. Karena seringkali orang lain itu tidak butuh nasihat kita. Seringkali orang lain itu sebenarnya butuhnya itu memang dipahami aja atau didengarkan saja seperti itu, bukan dinasehati seperti itu. Nah, kita kan memberikan nasihat seolah-olah itu apa yang
apa yang kita sampaikan bisa menjadi sebuah solusi seperti itu ya. Misalnya gitu ya. Biasanya yang sering nih teman gitu ya, dia lagi kehilangan orang yang dia sayang kayak gitu, entah itu karena meninggal atau karena sebuah hubungan yang udah selesai seperti itu. Dan seringkali apa tuh yang kita sampaikan? Sabar ya, yang ikhlas ya, seperti itu ya. Iya enggak? Iya atau iya? Iya dong. Nah, tapi apakah sebenarnya benar-benar kata sabar dan kata ikhlas itu yang sedang dia butuhkan? Enggak. Karena kalau iya, pasti kata sabar dan kata ikhlas yang kita sampaikan ke dia pasti akan ngebuat kondisi dia membaik kan? Akan membuat rasa sedihnya mereda, rasa kenapa-kenapanya mereda, seperti itu. Tapi seringkali ketika kita ngomong yang sabar ya, yang ikhlas ya, dia makin kenapa-kenapa tuh. Orang yang kehilangan biasanya merasa apa aku udah sabar, apa aku udah ikhlas kayak gitu. Biasanya dia tambah emosi, cuma hanya saja tidak tersampaikan. Dan saya juga menyampaikan seperti ini karena ini ya, pernah ada di pengalaman itu, dan beberapa teman-teman juga ada yang cerita juga seperti itu gitu. Ketika kemudian mereka rasa kesulitan, ada di bagian pengalaman-pengalaman yang sulit, rasa kehilangan, kemudian disampaikan ada sabar ya, ikhlas ya, seperti itu. Padahal bukan itu yang sedang dibutuhkan, seperti itu. Yang sedang dibutuhkan saat itu adalah empati kita. Gimana kemudian kita berempati, ikut merasakan apa yang dia rasakan, sekedar ada untuk dia, sekedar memahami kondisinya, sekedar mendengarkan apa yang ingin dia keluhkan, seperti itu. Nah, oke. Tentang berempati dengan orang lain. Nah, ini ya, sebenarnya mungkin empati ini hal yang sangat receh gitu ya, mungkin ya kesannya gitu ya. Empati itu kesannya hal yang sangat receh, hal yang sepele kayak gitu. Tapi saya merasa empati itu hal yang begitu penting dalam sebuah hubungan, bahkan untuk membangun sebuah hubungan seperti itu ya. Bahkan kalau nah ini saya sedikit ngomongin agama, ada apa ya? Nah, bahkan ya, kalau di agama Islam ya, karena saya Islam seperti itu. Kalau di Islam kan ada hablum minallah, hablum minannas gitu ya. Nah, seringkali kalau di agama yang saya itu kayak gitu. Nah, ya seringkali yang sering dibahas itu adalah hablum minallah. Hablum minallah itu hubungan dengan Allah, hablum minannas itu hubungan dengan manusia ya. Nah, seringkali yang digembar-gemborin adalah hablum minallahnya, gimana berhablum minallah, ibadah dan lain sebagainya. Nah, hablum minannasnya seringkali tidak diberi perhatian seperti itu. Hablum minannas tidak diberi perhatian, padahal di agama saya gitu ya, gimana kemudian hablum minallah dan hablum minannas itu perlu berjalan beriringan gitu. Jadi bukan kita disuruh ibadah aja, sholat aja ke Allah aja gitu, kemudian hubungan dengan orangnya tidak diperbaiki, enggak kayak gitu. Jadi keduanya perlu baik kayak gitu. Gimana kemudian hubungan kita dengan pencipta kita baik, hubungan kita dengan sesama juga baik, seperti itu. Nah, dan ini yang banyak tidak diberi perhatian, hubungan kita dengan orang lain. Dan untuk bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain, kita perlu belajar berempati, seperti itu. Dan empati ini sesuatu yang saya merasa dalam perjalanannya cukup sulit ya, ketika tidak latihan. Nah, BTW tentang latihan, mungkin saya sedikit ngulang ya tentang latihan. Latihan itu adalah sesuatu yang dilakukan berkali-kali, berulang-ulang, sehingga kita mempunyai sebuah kapasitas, apapun itu. Kayak gitu. Kita ingin memiliki sebuah kapasitas empati seperti itu, butuh latihan kayak gitu. Jadi empati itu bukan sesuatu yang kayak ujuk-ujuk kita bisa langsung mudah berempati dengan orang gitu. Empati jika kita tidak sering melatihnya seperti itu, kita juga akan sulit juga berempati dengan orang. Karena kita dari kecil udah terbiasa menilai sesuatu, bukan diajarin berempati gitu. Karena itu empati ini juga perlu dilatih seperti itu. Latihannya gimana ya? Oke, bagaimana latihan berempati? Nah, untuk bisa berempati dengan orang lain, kita perlu belajar berempati dengan diri kita sendiri, seperti itu. Ini mungkin terasa asing dan terasa aneh ya, tentang berempati dengan diri sendiri, seperti itu. Nah, oke, berempati dengan diri sendiri itu, nah kita balik lagi ya. Tadi pengertian definisi dari empati adalah memahami suatu pengalaman secara mendalam, kayak gitu ya. Nah, berarti
ini sebenarnya sama ya caranya berempati dengan orang lain, sebenarnya sama dengan berempati ke diri sendiri. Tetapi ketika kita tidak terbiasa berempati dengan diri kita sendiri, kita akan sulit tuh berempati dengan orang lain seperti itu. Misalnya ya, kita kan seringkali merasa capek gitu ya dengan kegiatan-kegiatan kita yang full gitu ya. Kalau yang udah nikah biasanya, kalau yang cewek gitu, apalagi sambil kerja gitu, ngurus anak, kerjaan-kerjaan di rumah, masih kerja kantoran juga gitu. Tetapi kan kalau ada kerja kantoran juga kan kerjaan di rumah itu seabrek-abrek gitu ya. Atau yang mungkin misalkan entrepreneur kayak gitu. Buat yang cowok juga sama dong kayak gitu ya. Kegiatan-kegiatannya juga banyak kayak gitu. Nah, seringkali ketika kita itu agenda-agenda kita itu full kayak gitu, dan itu kan bisa yang rutin tiap hari biasanya, agenda-agenda fullnya kita bisa yang rutin tiap hari seperti itu. Nah, seringkali kita itu tidak sekedar ada kayak gitu untuk merasakan dan untuk merasakan dan memahami kondisi diri kita sendiri gitu. Karena tadi kan empati itu adalah memahami suatu pengalaman, suatu kondisi secara mendalam gitu. Kita terus aja nge-push dengan kesibukan kita. Kita tidak menjeda seperti itu ya. Kita tidak menjeda, kita tidak peduli tuh dengan perasaan capeknya kita. Atau misalkan kita lagi ada di kondisi sedih gitu, lagi ada masalah, tapi kita pergi kemana, jalan-jalan, makan-makan, seneng-seneng kayak gitu. Padahal kita lagi ada perasaan sedih, tapi kita selalu lari ke hal-hal yang seperti itu. Apa tidak boleh? Boleh, seperti itu boleh. Tapi kan kita lagi mau belajar empati nih ya ceritanya. Nah, untuk bisa berempati dengan orang lain tadi, kita kan perlu latihan tuh berempati dengan diri sendiri. Berarti ketika ada perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan yang kita rasakan, seperti rasa capek, rasa sedih seperti itu, ya kita sekedar merasakan rasa capek kita, sekedar merasakan rasa sedih kita seperti itu. Sehingga kita paham tuh, oh ini ya rasanya capek, dan kita boleh loh ngeluh kayak gitu. Ketika capek kita boleh ngeluh. Kalau ada orang lain boleh ngeluh ke orang lain. Ini kalau orang lain punya kapasitas untuk dikeluhin ya. Karena kan seringkali orang lain tidak memiliki kapasitas untuk dikeluhin. Karena itu saya seringkali bilang, kalau orang lain tidak ada kapasitas, orang di sekitarnya kita itu tidak ada kapasitas untuk dikeluhin, caranya ya bisa dengan nulis, seperti nulis jurnal atau diary, atau bisa cerita ke diri sendiri. Jadi seperti ngobrol dengan diri sendiri. Ini memang kedengarannya aneh ya, tapi memang seperti itu. Jadi cara berempati dengan diri sendiri ketika ngerasa capek, ya kita sekedar ada dan kita rasakan rasa capek kita. Jadi kita tidak pergi, tidak denial, tidak kemudian terus nge-push atau malah seneng-senengnya boleh sih, tapi kita ada waktu untuk sekedar ada, mengakui dan merasakan kalau kita memang sedang capek. Oh iya, memang aku lagi capek sih kayak gitu. Atau ketika kita sedang sedih, kita ngerasain tuh, oh iya aku emang lagi sedih sih kayak gitu. Jadi bukan kita pergi ke hal-hal yang menyenangkan seperti pergi jalan-jalan, makan-makan kayak gitu. Terus kemudian kita lupain rasa sedih kita. Itu tidak berempati kita sama diri kita dengan ketika kita melupakan rasa sedih kita, rasa capek kita. Sekali lagi, bukan berarti jalan-jalan, senang-senang, makan-makan itu tidak boleh. Itu boleh seperti itu. Itu boleh, tapi rasa capeknya, rasa sedihnya itu bukan rasa yang boleh kita lupakan seperti itu rasa yang perlu kita rasakan gitu. Jadi benar-benar kita rasakan tuh gimana kita sedih, gimana kita capek gitu. Itu berempati dengan diri sendiri. Karena kalau kita tidak merasakan rasa capek dan rasa sedih kita, atau rasa-rasa yang lain ya, misalkan habis putus gitu ya dengan pacar kayak gitu ya, atau ada masalah lah dengan orang seperti itu, terus lagi ngerasa kecewa seperti itu. Enggak kok, aku gak kecewa kok kayak gitu. Nah, kita kan seringnya denial gitu ya, padahal kita ada perasaan kecewa. Enggak kok, aku ikhlas kok kayak gitu. Tapi apakah kita benar-benar ikhlas kayak gitu? Apakah benar-benar tidak ada rasa-rasa yang tidak enak seperti itu? Ketika kita punya perasaan tidak enak, kita bisa sekedar menjeda, sekedar merasakan nih, oh ya aku lagi ada perasaan tidak enak nih, ini perasaan apa ya, kayak gitu. Seperti itu berempati dengan diri kita sendiri. Nah, sesering kita latihan berempati dengan diri kita sendiri,
nantinya kita akan memiliki sebuah kapasitas berempati tuh. Ketika kita memiliki sebuah kapasitas berempati, kita juga nantinya akan mulai terlatih untuk berempati juga dengan orang lain, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi, empati sendiri ini terkait berempati dengan orang lain, ini bisa dilakukan, bisa kita lakukan dengan mulai dengan berempati dengan diri kita sendiri. Nah, nantinya ketika kita mulai bisa berempati, tadi ya stepnya berempati dengan diri sendiri, kemudian berempati dengan orang lain. Ketika kita sudah mulai bisa tuh ya berempati dengan orang lain, terlatih berempati dengan orang lain, kita akhirnya tidak mudah menjudgment kayak gitu, tidak mudah memberikan penilaian, tidak mudah menghakimi apa yang orang lain lakukan, apa yang orang lain rasakan, tidak mudah menghakimi keputusan-keputusan orang lain, seperti itu. Kenapa? Karena kita juga pernah merasakan hal itu gitu. Misalnya orang lain lagi sedih seperti itu. Kita kan pernah ada di posisi sedih, kita kan udah pernah tuh berempati, kita kan udah terlatih berempati dengan rasa sedihnya kita sendiri. Dan kita tahu gimana sulitnya dengan rasa sedih itu. Maka ketika ada orang lain sedih, kita tidak mudah menjudgment, dengan mudah kita akan ngomong, kamu loh mestinya tidak usah sedih, cepat move on loh. Bukan itu, saya yakin lah bukan itu kata-kata yang akan keluar kayak gitu. Ketika kita berempati dengan orang lain dan sudah pernah merasakan rasa sedih itu seperti itu, karena kita tahu gitu gimana sulitnya melewati rasa sedih itu. Mungkin kata-kata yang akan keluar ketika kita melihat teman kita atau relasi kita sedih gitu ya, mungkin respon kita bukan akan ngomong kamu cepet move on ya, mungkin bukan. Mungkin kita hanya akan sekedar ada buat dia, mungkin akan sekedar nemenin dia aja, atau nyentuh tangannya, peluk dia kayak gitu. Ini kalau sama-sama cewek-cewek atau sama cowok ya, atau yang muhrim ya kayak gitu. Nah itu seperti itu. Jadi memang berempati sendiri itu adalah hal yang penting ya kayak gitu. Karena kita itu ya seringkali selalu melihat suatu kondisi itu dari perspektifnya kita, dari sudut pandangnya kita, seperti itu. Padahal kan perspektif itu banyak, sudut pandang itu banyak kayak gitu. Dan untuk bisa melihat sudut pandang orang lain, kita perlu bisa berempati seperti itu. Karena apa yang sudut pandang itu gimana ya? Saya ngejelasinnya. Sudut pandang itu misalnya seperti kalau misalnya ada apa ya? Misalnya ada seperti angka 6 dan angka 9. Seperti angka 6 dan angka 9 kayak gitu ya. Saya tidak tahu sih apa namanya, akan sulit sih, akan sulit dibayangkan ya. Tapi ini kalau ada sebuah angka ya, angka 6 atau 9 yang ngadepnya gini, gimana ya? Memang tidak ada contohnya sih. Nah, angka 6 dan angka 9 itu sebenarnya kan angka yang bentuknya itu sama kayak gitu ya. Angka yang bentuknya sama kayak gitu. Nah, tapi ketika mungkin orang melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, orang akan ngomong, oh ini angka 6, oh ini angka 9, seperti itu. Nanti bisa teman-teman coba deh ya, nulis angka 6, karena angka 6 dan angka 9 itu kan memang persis ya. Cuma tinggal kita mau ngelihatnya dari mana. Kalau kita bikin angka 6, kalau kita ngelihatnya dari atas, dia akan jadi seperti angka 9, seperti itu. Kalau dibalik akan jadi angka 9, kalau dibalik lagi akan jadi angka 6, seperti itu. Jadi ini tentang sudut pandang sih, seperti itu. Jadi memang karena sudut pandang itu, karena perspektif itu memang banyak sekali ya. Seperti contohnya tadi ya tentang angka 6 tadi, seperti tentang angka 6 dan angka 9. Apakah yang mengatakan itu angka 6 itu salah? Seperti itu.
Iya benar, karena dia kan ngelihatnya memang angka 6. Kemudian yang ngomong angka 9 apa salah? Ya benar. Karena dia kan ngelihatnya memang dari sudut pandang yang lain, yang ketika dia ngelihat angka 9 seperti itu. Nah, realita itu setiap kejadian itu sama seperti itu. Jadi perspektif kita, sudut pandang kita itu bukanlah satu-satunya sebuah kebenaran kayak gitu tuh. Seperti itu. Hal-hal yang kita yakinin bukan satu-satunya sebuah kebenaran seperti itu. Ada sudut pandang lain. Mungkin ya, mungkin memang benar dari sudut pandangnya kita. Tapi kan orang lain juga ketika berpendapat, dia juga merasa benar dari sudut pandangnya dia. Seperti itu. Nah, bayangkan ketika kita tidak bisa berempati dengan orang lain. Seperti itu. Dan kita beda pendapat gitu ya. Sebenarnya kan beda pendapat boleh ya. Beda perspektif itu boleh ya. Seperti itu. Asalkan perbedaan itu tidak membuat kita tidak membuat kita tidak ngebuat ada judgement di sana. Aku loh yang benar, kamu salah kayak gitu. Aku loh yang benar, kamu yang salah kayak gitu. Nah, itu kan yang jadi masalah. Tapi kalau kemudian aku benar dan bisa jadi kamu benar kayak gitu. Aku benar atau seperti ini. Ini pendapatku dan pendapatmu emang beda ya, dan kamu boleh kok tidak setuju dengan pendapatku kayak gitu, tapi aku tidak apa-apa kok dengan pendapatmu seperti itu. Jadi memang memang tidak menyalahkan sebuah pendapat atau sudut pandang yang di luar sudut pandangnya kita, atau di luar hal-hal yang kita yakinin seperti itu. Jadi kita boleh punya perspektif, orang lain pun boleh kayak gitu, dan kemudian kita saling menghargai perspektifnya kita seperti itu. Nah, untuk bisa melihat perspektif orang lain kayak gitu, untuk bisa mudah menerima perspektifnya orang lain tadi itu ya, kita perlu belajar untuk berempati seperti itu. Jadi memang empati ini penting banget ya kayak gitu. Jadi ada banyak hal gitu tentang empati yang memang memang tentang empati ini memang perlu dilatih, karena ya tadi itu ya, pentingnya empati tadi, gimana kemudian kita bisa ikut merasakan apa yang orang lain rasakan ketika orang lain sedang kesulitan. Kita tidak mudah menjudgment dia, tidak mudah memberi penilaian pada dia seperti itu. Itu ya. Kemudian juga tadi pentingnya empati, gimana kemudian ketika kita berbeda pendapat gitu ya dengan relasi kita dengan orang lain kayak gitu, gimana kemudian perbedaan pendapat itu tidak membuat sebuah konflik, tapi memang ya kita boleh kok beda pendapat, aku punya pendapat dan kamu punya pendapat, dan itu boleh seperti itu. Nah, untuk di relasi jauh sebenarnya mungkin itu tidak terlalu masalah ketika kita beda pendapat dan konflik kayak gitu, tapi kan akan jadi cukup bermasalah kalau itu relasi dekat kayak gitu, misalkan dengan pasangan, dengan keluarga seperti itu. Bayangkan ketika kita dalam sebuah hubungan yang dekat, keluarga, pasangan kayak gitu ya, kita punya beda pendapat tuh kayak gitu, dan ketika beda pendapat kita saling aku benar kamu salah kayak gitu. Jadi bukannya saling menghargai tapi saling menyalahkan seperti itu kan, akhirnya konflik terus seperti itu. Nah, kita perlu latihan untuk berempati seperti itu. Nah, ini ya, oke. Itu sih yang udah lama banget pengen saya sharingkan ya tentang empati. Terakhir mungkin ya, saya akan cerita sebuah pengalaman yang sepertinya belum saya ceritakan ya, belum pernah saya ceritakan juga di publik ya. Cuma kalau ke beberapa teman udah pernah. Jadi saya itu kan dari kecil kayak gitu ya. Jadi saya itu dari kecil itu terbiasa dijaga kayak gitu ya, terbiasa dijagain kayak gitu. Terus kemudian terbiasa dijagain, terus kemudian seperti kapasitas untuk bersepeda motoran kayak gitu, itu saya kurang punya kapasitas di sana kayak gitu. Dan di perjalanannya saya tuh emang nggak bisa kayak gitu. Pernah ada beberapa kali momen belajar jatuh kayak gitu ya, jatuh, dan itu berkali-kali kayak gitu. Jadi kayak saya tuh nggak punya keseimbangan yang bagus kayak gitu tuh. Nah kayak gitu ya, sampai akhirnya tapi kan waktu itu dalam perjalanannya kan pengen ya kayak teman-teman itu bisa loh sepedaan kayak gitu. Nah terus
sebenarnya saya itu kayak tidak terlalu masalah juga pada zamannya itu tidak bisa sepedaan karena memang terfasilitasi gitu ya. Saya terfasilitasi dari keluarga, ada apa sih tidak bisa sepedaan karena di keluarga itu memfasilitasi kayak gitu ya, dengan maksudnya dengan materi ya, kalau tidak bisa sepedaan ya udahlah pakai kendaraan umum aja gitu dan memfasilitasi gitu. Tapi kan pada zamannya saya pengen tuh ya bisa kayak gitu, pengen sama dengan orang lain seperti itu. Nah terus tapi akhirnya memang tidak bisa gitu ya, memang karena waktu itu juga dari keluarga juga tidak diizinkan juga ya, akhirnya tidak diizinkan karena memang ya tadi itu ya, karena seringnya jatuh, tidak imbang kayak gitu. Terus belakangan juga karena ini juga ya, ada saudara gitu ya, sebenarnya dia temen gitu ya, temen yang udah kayak saudara banget. Dia bilang kalau ya udahlah kayak gitu, ndak usah belajar motoran kayak gitu, ndak usah belajar motoran. Nanti kalau kemana-mana aku antar aja deh, kalau aku ndak bisa nanti ya pakai kendaraan umum aja. Sekarang udah banyak Grab kayak gitu. Jadi waktu itu udah mutusin untuk oh ya udah sih ya kayak gitu. Udah kayak yang ya udah sih ya, ndak bisa motoran ndak apa-apa ya kayak gitu. Nah, terus kemudian kemudian saya itu ada di sebuah forum gitu ya. Saya organisasi gitu ya. Sebuah organisasi dan mirisnya ya. Sebenarnya ini organisasi ini ya, keislaman gitu ya. Ini saya ngerasa mirisnya itu karena ini ya, organisasi keislaman kayak gitu. Itu tuh saya karena kan di agama saya itu kan ya tadi ya, saya ngobrol sedikit tentang hablum minallah hablum minannas gitu ya, yang gimana ketika saya kenal Islam gitu ya, gimana Allah yang saya kenal gitu, Islam yang saya kenal itu di sana bukan hanya menekankan tentang hablum minallah tapi hablum minannas gitu ya, bukan hanya kayak hubungan dengan Allah tapi juga hubungan dengan orang kayak gitu, pentingnya hubungan dengan orang kayak gitu. Nah saya itu ada di organisasi itu ya, ada di organisasi yaitu tadi keislaman kayak gitu, yang di forum itu tuh kayak nggak bisa motoran itu jadi sesuatu yang kayak dibahas kayak gitu ya, sesuatu yang dibahas. Dan itu saya berkali-kali gitu ada di forum-forum kayak gitu yang itu tuh selalu menjadi sesuatu yang kemudian dibahas, dipermasalahkan, dan itu di forum kayak gitu tuh, di forum itu pada zamannya ya, beberapa tahun yang lalu gitu. Itu sebelum saya belajar ya sampai sekarang saya sebenarnya masih belajar ya, cuman saya merasa pada zamannya itu saya tidak memiliki kapasitas untuk menampung kondisi itu gitu, sehingga saya itu ngerasa sangat kenapa gitu pada zamannya, ketika kayak hal-hal kayak gitu dipermasalahkan berkali-kali, dan itu di forum, di banyak orang, kayak ini kenapa ya kok harus dipermasalahkan gitu, sedangkan kayak orang-orang terdekatnya saya itu tidak bermasalah, keluarga tidak bermasalah, kayak temen yang seperti saudara sendiri itu tadi juga tidak bermasalah gitu ya, saya tidak bisa motoran nih. Ini orang lain tuh bermasalah gitu, saya tidak usah motoran, dan itu diomongin gitu di forum kayak gitu, kayak jadi sesuatu yang besar kayak gitu. Dan saya tidak memiliki kapasitas pada zamannya, sehingga saya terluka dan tidak bebek aja ya, sampai akhirnya saya singkat cerita saya keluar lah ya dari organisasi itu gitu. Dan saya tuh selalu penasaran apa ya yang kayak selalu ngebuat orang kok bisa ya kayak gitu, kok bisa ya orang-orang itu kayak gitu. Dan itu saya ngerasa berkali-kali kayak gitu ya, menghadapi hal kayak gitu. Dan dalam perjalanannya ternyata saya dapat jawaban ini tentang empati kayak gitu, karena kita tidak terlatih untuk berempati kayak gitu, tidak terlatih untuk memposisikan diri di posisi orang lain. Karena saya yakin lah kalau teman-teman di organisasi tadi gitu memposisikan diri di posisi saya yang tidak bisa motoran ya kayak gitu, mereka pasti akan paham gimana perasaan saya, meskipun tidak bisa paham 100%, pasti mereka sedikit banyak ya akan ngerti kayak gitu ya. Kalau ini diomongin di umum pasti akan ngebuat kenapa, pasti akan ngebuat terluka kayak gitu, pasti akan ngebuat bebek aja kayak gitu, dan pasti tidak akan diomongin dong kalau tahu akan ngebuat kenapa kayak gitu. Nah itu sih akhirnya saya dapat jawaban dalam perjalanannya. Oh, kenapa ya saya selalu ada di kondisi kayak gitu, yang saya ketemu dengan orang-orang yang menurut saya mestinya bisa paham gitu ya,
bisa tidak nyakitin saya, tapi saya kenapa ya kok saya ketemu dengan kondisi-kondisi yang nyakitin gitu. Ternyata itu tentang empati tadi gitu. Dan sampai sekarang saya masih banget ya belajar tentang empati itu, masih banget latihan gitu. Belum yang ketika ini saya sharing dan ngobrol tentang empati itu bukan berarti kayak yang saya yang udah bisa banget berempati, enggak, tapi masih sampai sekarang latihan itu kayak gitu. Nah, itu satu kisah, dan saya akan menceritakan satu kisah terakhir lagi nih ya kayak gitu. Di kisah yang lain kayak gitu, waktu itu pada zamannya saya masih SMA kayak gitu ya. Pada zamannya saya masih SMA, dan SMA ini adalah momen-momen awal-awal saya hijrah gitu ya, momen-momen awal saya kenal dengan Islam gitu ya. Ya saya udah Islam dari lahir sih, cuman momen-momen saya itu kalau kita Islam dari lahir itu kan kayak Islamnya itu kan kayak memang bawaan aja gitu ya, tapi tidak benar-benar belajar kayak gitu. Nah, itu saya momen-momen awal-awal belajar tuh tentang Islam, tentang Allah gitu ya, waktu SMA waktu itu. Nah, waktu itu SMA kelas 2. Nah, kebetulan yang jadi asbab hijrahnya saya itu bapak guru bahasa Inggrisnya saya kayak gitu, bapak sama ibu. Nah, bapak itu ngenalin saya ke ibu gitu ya, ke istrinya gitu. Jadi memang bapak yang menghubungkan saya dengan ibu gitu ya kan. Dan ibu itu udah ngajar ya, bapak yang ngajar seperti itu. Dan Masya Allah gitu ya, bagus banget gitu. Nah, saya tuh jatuh cinta banget memang sama Islam gitu ya, dan hablum minan nas tadi kayak gitu ya. Karena ngelihat gimana bapak kayak gitu, ngelihat gimana bapak sama ibu gitu. Saya akan cerita ibu dulu. Awal-awal saya, jadi dulu tuh di perspektifnya saya gitu ya, di sudut pandangnya saya, ngapain sih pakai jilbab? Mending percuma pakai jilbab kalau hatinya tidak dijilbabin. Bayangkan gitu ya, saya punya perspektif seperti itu. Ngapain sih pakai jilbab? Mending hatinya kayak gitu dan dijilbabin kayak gitu. Kalau hatinya tidak dijilbabin kayak gitu. Saya punya perspektif seperti itu, sehingga saya tidak kebayang kalau saya akan ada di kondisi kayak gini nih, yang akan pakai jilbab gitu. Karena pada zamannya saya kayak enggan banget tuh pakai jilbab kayak gitu. Nah, kemudian awal-awal waktu itu saya ke ibu gitu ya, saya memang belum pakai jilbab, jadi saya pakai kerudung gitu dulu, cuma kalau sekolah aja, karena sekolah saya SMA itu memang harus pakai kerudung ya kayak gitu. Terus kemudian saya ke ibu tuh pakai kerudung dong kayak gitu kan, meskipun ketika keluar biasa saya tidak pakai kerudung karena kan akan ketemu dengan ibu, istrinya bapak tadi ya. Nah, ibu tuh ngomong gini, Galuh, meskipun misalnya ya Galuh datang ke sini itu tidak pakai jilbab, tidak pakai kerudung, ibu tuh tidak akan ngusir Galuh loh gitu. Dan ibunya saya itu, ibu yang jadi asbab hijrahnya saya itu, ibu yang pakai cadar gitu. Bayangkan ya, kalau sekarang mungkin udah biasa ya pakai cadar. Kalau pada zamannya itu kan cadar itu sesuatu yang tidak biasa ya gitu ya. Sesuatu yang wah banget gitu. Dan saya melihat ibu tuh ketika ngelihat orang pada zamannya itu, saya ngelihat orang pakai cadar tuh kan Masya Allah banget kayak gitu ya. Dan bayangkan orang yang pakai cadar kemudian bilang ke saya kayak gitu ya, Galuh tuh tidak apa-apa loh meskipun kesini tuh tidak pakai kerudung gitu. Itu kan yang wah kayak gitu. Itu kan menurut saya kan hablum minanas banget gitu ya. Jadi tidak menjadikan perspektifnya dia harus ke orang lain kayak gitu tuh. Karena dia sangat tertutup kayak gitu, kemudian ya orang lain harus tertutup dia kayak gitu. Udah, ibu itu enggak gitu. Mengizinkan orang lain itu tidak sama dengan ibu gitu. Itu kan empati ya kayak gitu, mengizinkan, menghargai sebuah perbedaan kayak gitu. Saya kayak wah kayak gitu tuh. Dan dalam perjalanan saya belajar gitu, ibu tuh tidak pernah maksa sekalipun kayak gitu ya untuk Galuh pakai jilbab loh, Galuh pakai ini loh kayak gitu. Itu tidak pernah sekalipun. Dia dalam perjalanannya saya itu benar-benar step by step gitu ya. Kalau dulu itu saya tidak pakai kerudung, terus sukanya pakai jeans, celana jeans gitu ya. Tapi kemudian saya perlahan mulai pakai celana kain biasa gitu. Terus kemudian pelan-pelan berubah pakai rok. Terus kerudung juga awalnya pendek banget gitu, sampai akhirnya sedikit lebih panjang. Dan itu berproses gitu. Berproses, dan ibu tidak pernah maksa sekalipun kayak gitu tuh. Jadi tidak ada itu ibu nyuruh-nyuruh kayak gitu. Sehingga kayak gitu ya. Sehingga
sehingga saya itu emang ngerasa ada dipaksa, ada ngerasa di judgement, dan saya ngelihat hablum minanas banget di sana kayak gitu ketika bareng sama ibu. Itu ketika sama ibu ya. Nah, ini ketika sama bapak nih di sekolah. Bapak itu kan emang ngajar kelas saya ya, bahasa Inggris kayak gitu. Nah, suatu hari kita ada tugas kayak gitu, ada PR gitu ya, ada PR, dan kemudian saya itu minta cross check kayak gitu. Minta cross check PR saya ke teman saya yang pintar bahasa Inggris gitu ya, katakanlah namanya Annie gitu ya, namanya Annie. Nah, saya bilang tuh ke Annie, ini gimana nih tugasku kayak gitu ya, cross checkan dong kayak gitu. Terus dia bilang, oh ya, yang nomor segini tuh mestinya ini loh Galuh gitu. Jadi ada satu nomor yang Annie cross check jawabannya, dan itu keliru katanya ini, mestinya kayak gini loh gitu, diubah dong sama saya gitu kan. Terus ketika sudah waktunya pengumpulan kayak gitu, udah waktunya pengumpulan tugas gitu, nomor yang di cross check ini itu tadi yang udah saya ubah, ternyata katanya bapak keliru kayak gitu ya, katanya bapak keliru. Jadi yang benar itu adalah yang sesuai jawabannya saya yang awal. Nah, saya kan otomatis dong ngomong gitu, iya sih Pak, tadi saya kayak gitu awalnya, tapi katanya ini sih, makanya sama saya diubah kayak gitu. Nah, sebenarnya ketika saya ngomong kayak gitu, itu spontan, tidak ada niatan untuk nyalahin Eni kayak gitu. Tapi responnya bapak berikutnya ya, bapak tidak marah. Responnya bapak berikutnya ini, oh iya gitu. Galuh nanti setelah selesai ini, Galuh ini ya ke masjid ya kayak gitu bareng ini. Aan juga ikut ya. Aan itu temannya saya yang lain ya. Teman dekat, dan bapak tahu saya dekat dengan Aan gitu. Galuh sama Aan nanti habis ini ke masjid ya kayak gitu. Saya tunggu di sana kayak gitu. Dan itu tidak marah ya kayak gitu. Nah, ke masjid dong setelah selesai saya sama Aan, dan apa yang diomongin bapak di masjid, bapak itu ngasih tahu gitu ke saya kalau Galuh tadi itu mestinya Galuh udah kayak gitu, udah nyalahin Eni kayak gitu, apalagi di depan teman-teman kayak gitu. Jadi kayak omongannya saya yang tadi itu, saya tadi udah ini sih Pak, tapi sama katanya ini keliru, jadi saya ubah gitu. Menurut bapak itu tuh mestinya saya tidak menyampaikan seperti itu karena khawatir Eni itu kenapa gitu. Karena menurut bapak itu tuh kalimat yang menyalahkan Eni, jadi sebaiknya tidak dikatakan, sebaiknya tidak seperti itu kayak gitu. Jadi, dan apakah saya tersinggung saat bapak ngomong gitu? Tidak, karena bapak nyampeinnya juga dengan ramah kayak gitu ya. Dan saya itu wah kayak gitu. Saya tuh makin ngerasa pada zamannya, saya ngerasa makin jatuh cinta gitu dengan Islam dia. Hablum minannasnya bagus banget. Bayangkan gitu ya, bandingkan gitu ya dengan kejadian tadi yang saya ditegur di forum gara-gara tidak bisa motoran, dengan ini nih saya dipanggil untuk ditegur, dan dipanggil loh kayak gitu ya. Jadi bukan ditegurnya itu di forum gitu, tapi dipanggil kayak gitu, terus diomongin secara privat gitu ya, kalau Galuh mestinya ada kayak gitu ya, kayak gitu, dikasih tahu mana bagian yang salah kayak gitu tuh. Itu kan hal yang mengagumkan ya kayak gitu. Dan saya pikir bapak bisa melakukan seperti itu karena bapak berempati kayak gitu tuh. Ya kayak gitu. Meskipun setelahnya saya kemudian minta maaf ke Eni, dan saya cross check ke Eni kalau saya minta maaf, cross check ke Eni apakah Eni kenapa, terus saya cerita kalau habis ditegur bapak kayak gitu. Dan Eni bilang Eni sebenarnya tidak kenapa kayak gitu tuh, biasa aja gitu. Cuman waktu itu bapak melihatnya itu memang bapak khawatir kayak gitu, kondisi itu membuat Eni tidak baik-baik aja kayak gitu. Dan sikapnya saya juga khawatirnya itu adalah sikap yang memang cenderung nyalahin kayak itu, mestinya memang tidak kayak gitu karena kesannya menyalahkan kayak gitu. Ya hal-hal kayak gitu ya yang membuat saya sangat jatuh cinta gitu dengan Islam ya kayak gitu. Memang dari ibu sama bapak gitu. Gimana kemudian ibu sama bapak itu kayak benar-benar mencocokkan dengan real cara berempati, cara berhablum minannas kayak gitu. Dan kemudian dalam perjalanannya saya ketemu dengan banyak orang, banyak circle yang kok tidak seperti ibu sama bapak ya kayak gitu. Dan saya kan belum paham tentang empati ya pada zamannya, dan saya bingung ini apa ya, kok tidak sama ya seperti yang
Islam yang saya kenal, Allah yang saya kenal. Aku tidak seperti ibu sama bapak ngajarin kayak gitu. Sampai dalam perjalanan saya paham kalau ini tentang empati gitu. Gimana kemudian kita bisa berempati dengan orang lain, belajar memposisikan diri di posisi orang lain, merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan untuk bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, kita perlu latihan merasakan apa yang diri kita rasakan. Seperti itu. Banyak banget yang saya obrolin ya. Oke. Ini memang tema yang udah lama banget sih pengen saya sharingkan. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum saya akhirin, semua yang saya sampaikan itu teman-teman yang nyimak ini nanti baik di Instagram maupun di YouTube gitu ya. Tidak harus sepakat dengan apa yang saya sharingkan, tidak harus sepakat dengan apa yang saya sampaikan dari tadi, tidak harus sepakat juga karena apa yang saya sharingkan, apa yang saya sampaikan berdasarkan apa yang saya alami, berdasarkan apa yang saya ketahui, berdasarkan pengalaman saya seperti itu, dan kita boleh beda pendapat. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.